Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa semangat banget mau mulai investasi, tapi di saat yang sama ada juga rasa cemas? Gimana kalau nanti malah rugi? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget investor pemula di Indonesia yang tanpa sadar kejebak di lubang yang sama. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas jebakan-jebakan itu, supaya kamu bisa melangkah dengan lebih pede dan lebih cerdas. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan intinya. Kita semua kan tahu ya, saham itu menarik banget karena potensi cuannya yang gede. Tapi faktanya, kenapa banyak banget pemula yang justru kehilangan uang alias boncos? Ini penting nih buat dipahami. Masalahnya tuh bukan karena pasarnya jahat atau ada konspirasi. Seringnya ya karena kita sendiri yang main nyemplung aja tanpa persiapan, kebawa euforia dan akhirnya salah ambil keputusan. Biar gampang, kita bakal petakan jebakan ini jadi 3 area besar. Pertama, jebakan emosional. Ini soal perang batin di kepala kita sendiri. Kedua, jebakan strategi. Ini kayak main tapi nggak punya game plan yang jelas. Dan yang ketiga, jebakan fondasi. Langkah-langkah penting yang sering banget ke-skip sebelum kita naruh duit di pasar. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Bagian pertama, dan jujur ya, ini mungkin yang paling nentuin. Seringkali musuh terbesar seorang investor itu bukanlah pasar yang lagi naik turun, tapi ya diri kita sendiri. Beneran deh, setiap keputusan yang lahir dari rasa panik atau serakah, itu hampir pasti bakal bawa kita ke arah yang salah. Ini bener-bener perang melawan pikiran sendiri. Dan jebakan emosi yang paling klasik, udah pasti FOMO, Fear of Missing Out. Coba deh bayangin, lagi asyik scroll-scroll media sosial, lihat temen atau influencer pamer porto ijo royo-royo gara-gara saham X. Tanpa riset, tanpa analisis, tiba-tiba tangan gatel pengen ikutan beli. Kenapa? Ya karena takut ketinggalan kereta kan? Nah, disinilah biasanya masalah besar dimulai. Nah, yang menarik di sini adalah perbedaannya yang kontras banget. Investor yang kena FOMO itu biasanya beli pas harga udah di puncak. Begitu harganya turun dikit, langsung panik jual. Beda banget sama investor yang rasional. Dia bakal nanya dulu, ini perusahaannya beneran bagus gak? Harganya kemahalan gak ya? Mereka tuh punya aturan main sendiri, nggak gerasa kerusuk. Jadi poin kuncinya cuma satu, jangan pernah beli saham cuma karena lagi viral. Selain FOMO, ada 2 monster emosional lain yang siap-siap merekam. Pertama, panic selling. Ini kejadian pas pasar lagi merah, kamu panik terus jual semua asetmu. Padahal bisa jadi itu cuma koreksi sehat jangka pendek aja. Nah, yang kedua ini juga bahaya banget, yaitu overconfidence. Biasanya muncul setelah kita beberapa kali profit, terus mulai ngerasa jadi master, akhirnya jadi nekat dan ngabaikan resiko. Terus gimana caranya kita sadar kalau kita lagi dikendaliin emosi? Nah, poin-poin ini bisa jadi checklist buat kita. Kalau kamu ngerasa panik pas market turun, atau sebaliknya, ngerasa sombong abis untung, terus suka buru-buru klik buy atau sell tanpa mikir, nah itu udah lampu kuning tuh. Ingat ya, di dunia investasi, sabar itu bukan cuma sifat baik, tapi itu aset yang paling mahal. Oke, kita anggap emosi udah bisa kita jinakan ya. Jebakan selanjutnya ada di level strategi. Berinvestasi tanpa rencana itu ya ibaratnya kayak kita mau pergi keluar kota tapi nggak pakai peta atau GPS. Jalan sih jalan, tapi ya kemungkinan besar nyasar. Dan strategi paling dasar itu ya ini, diversifikasi. Kesalahan pemula yang paling sering itu semua duitnya ditaruh di satu saham doang yang lagi heboh. Wah, itu risikonya gede banget. Portofolio yang sehat tuh kayak gini, risikonya disebar ke berbagai keranjang. Ada yang di saham teknologi, ada di konsumer, ada obligasi, emas, dan lain-lain. Jadi kalau satu sektor lagi anjlok, yang lain bisa bantu nahan. Pepatah lama ini emang kedengarannya klise ya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Tapi ini beneran inti dari manajemen risiko loh. Kalau kamu taruh semua harapan di satu saham aja, itu resep paling cepat buat ambyar. Anggap aja diversifikasi itu jaring pengaman kamu. Makin lebar jaringnya, makin aman pas kamu jatuh. Selain nggak melakukan diversifikasi, ada juga beberapa kesalahan strategi lain yang umum banget. Misalnya, invest tapi nggak punya tujuan yang jelas. Buat apa sih kamu investasi? Buat pensiun, buat DP rumah, kan beda tujuan, beda strateginya. Kesalahan lain itu terlalu sering jual beli ngejar untung receh. Atau beli saham cuma karena harganya murah, padahal perusahaannya lagi sakit. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini penting banget tapi sering banget di-skip. Soal fondasi. Banyak pemula tuh ibaratnya langsung loncat ke kolam yang dalam, padahal belum cek pakai pelampung apa enggak, atau bahkan belum bisa renang. Wah, ini sih tinggal nunggu waktu aja buat tenggelam. Jadi, fondasi yang kuat itu kayak gimana? Simple aja, ada 3 langkah. Pertama, dan ini harga mati, nggak bisa ditawar, siapin dana darurat. Tanpa ini, kamu bisa-bisa terpaksa jual investasi pas lagi rugi-ruginya. Kedua, kenali diri sendiri. Kamu tuh tipe yang mana? Yang main aman, sedang, atau yang berani ambil resiko?
Dan yang ketiga, ya jelas, luangin waktu buat belajar dulu dong. Dan kalimat ini bener-bener ngena banget. Sebelum kamu masukin duit sepeser pun ke pasar modal, investasikan dulu waktu dan energi buat belajar. Karena membeli produk investasi yang kamu nggak ngerti itu bukan investasi, itu namanya judi. Pengetahuan adalah senjata terbaik kamu untuk menekan risiko. Oke, kita sampai di kesimpulan. Menjadi investor yang sukses itu bukan soal nemuin trik rahasia biar cepat kaya. Bukan. Ini soal mengubah cara berpikir. Dari yang tadinya cuma spekulan yang reaktif sama pasar, menjadi seorang navigator yang proaktif, yang punya peta, kompas, dan tujuan yang jelas. Tapi mungkin, setelah dengerin semua ini, ada satu pertanyaan yang masih nyangkut di kepala. Gua udah baca banyak buku, ikut webinar, teorinya udah ngerti semua, tapi kok porto gua masih gini-gini aja, atau bahkan merah? Ini pertanyaan yang bagus banget. Ini yang memisahkan antara tahu teori sama praktek di lapangan. Dan inilah jawabannya. Pada akhirnya, keberhasilan investasi itu lebih ditentukan oleh kedisiplinan kamu untuk patuh sama rencana yang udah dibuat, dibanding seberapa banyak teori yang kamu hafal. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak tahu harus ngapain, tapi karena mereka nggak konsisten ngelakuin apa yang mereka tahu. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang kamu tahu, tapi seberapa disiplin kamu ngejalaninnya.